Buat saudara-saudaraku seiman dari Sabang sampai Merauke maupun yang ada di seluruh dunia, silahkan disimak ini baik-baik sampai selesai, agar kita semakin lebih paham lagi dan semakin lebih mengerti lagi saudara-saudaraku ya. Ham dan Yafet. Baru Nuh sampai ke Abraham ada 10 garis keturunan. Abraham dan Sarah lahirlah Ishak. Ishak dan Ribka lahirlah Esau dan Yakub. Ini kembar nih. Tapi Abraham punya menikah juga dengan gundik namanya Ketura. Abraham dan Ketura lahir 6 orang anak. Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, Zua. Abraham juga punya istri namanya Hagar. Ini gundik juga ya, hamba perempuan orang Mesir. Abraham dan Hagar lahirlah Ismail ini. Leluhur bangsa Arab, pemanah. Hidup sampai 137 tahun, ini datanya. Ismail menikah dengan orang Mesir, Kejadian pasal 21 ayat 21, lahir 12 anak laki-laki yang jadi raja. 12 raja dari Ismail, Kejadian pasal 17 ayat 20. Nih nama-nama mereka. Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsam, Mismam, Duma, Masahada, Tema, Yetur, Nafis, Ketma. Ini 12 laki-laki. Satu anak perempuan Ismail namanya Basmat. Dia menikah dengan kembarannya Yakub namanya Esau, anaknya Ishak. Kan Abraham Sarah Ishak punya anak kembar 2 namanya Esau dan Yakub. Ternyata Esau dia menikah dengan anaknya Ismail namanya Basmat. Lahir satu orang anak laki-laki namanya Rehuel. Oke, baru lahirlah 4 orang anaknya Rehuel, Nahat, Zera, Shema, Misa. Data Ismail di Alkitab kita cuma sampai di Rehuel, ya, sampai di Rehuel. Ada teman-teman yang bilang katanya mereka dari Kedar. Di Alkitab kita nggak ditulis. Jadi memang nggak ada. Jadi kalau ditanya Ismail di Alkitab kita sampai di Rehuel datanya. Rehuel ini anaknya Basmat dan Esau, cucunya Ismail. Baru dari Yakub. Nah, dari Yakub lah yang disebut Israel, baru lahir 12 suku Israel. Nih ya, Yakub yang disebut Israel ya. Yakub dan Lea lahirlah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Ada satu anak perempuan namanya Dina. Ini perempuan yang warna merah ya. Yakub dan Bilha lahirlah Dan, Naftali. Yakub dan Zilpa lahirnya Gad dan Asyer. Yakub dan Rahel lahirlah Yusuf dan Benyamin. Ini 12 suku Israel dari Yakub. Kita mau lihat dari mana sampai lahirnya yang namanya Yesus. Oke. Yakub dan Ruben. Yakub dan Lea lahirlah Ruben. Nih, Ruben, ini garis keturunannya. Yakub dan Lea, anak kedua Simeon. Ini Simeon. Garis keturunannya. Lewi, dari mana Lewi? Yakub dan Lea lahirlah tadi Ruben, Simon, Lewi anak ketiga. Ini Lewi. Anaknya dia 4, Gerson, Yokebed, Kehat, Merari. Nih, cucunya Musa, Nabi Musa itu adalah cucunya Lewi. Dari mana mereka? Lewi punya anak perempuan namanya Yokebed, menikah dengan Amram. Amram ini anaknya Kehat. Yokebed dan Amram lahirlah Musa, Harun, dan Miriam. Ya, jadi Miriam yang ada di Alkitab kita itu adalah saudaranya Harun dan Musa, anaknya Yokebed, cucunya Lewi. Oke. Baru siapa? Yehuda. Yakub, Lea, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda. Ini anak keempat. Ini Yehuda. Inilah suku terbesar Israel. Dari Yehuda inilah baru lahirlah ini tokoh-tokoh yang besar di Alkitab kita, yaitu Isni, Peres, Hesron, Ram, ini semua nih, Boas, Obed, Isai, Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, semuanya Usia, Yotam, Manasye, sampai ke sini Maria, Yusuf, baru Yesus yang disebut Kristus. Itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Dari Adam dan Hawa, dari Set di perjanjian lama ini Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, ini Yehuda, sampai ke sini sejarah di Alkitab kita itu nyambung semuanya sampai ke Yesus. Begitu Bapak Ibu ya. Terus Yesus mana? Dia kan disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga. Jadi pribadi ini kan memang pernah ada. Makanya ada silsilah Yesus, ya, menjelaskan tentang kemanusiaannya Yesus. Pribadi ini pernah ada, tertulis, ada sejarahnya. Terus setelah Yesus kemana? Tadi saya bilang dia punya saksi. Inilah saksi-saksinya tentang yang namanya Yesus. 12 murid Yesus,
Tokoh-tokoh ini semua pernah ada. Thomas, dia menginjil sampai ke India, dikubur di India. Siapa lagi nih? Petrus. Nih Petrus dia dia menginjil sampai ke Roma, disalib terbalik, makanya lambangnya begini. Andreas, dia menginjil sampai ke Rusia, Yunani, disalib, dia disalib yang berbentuk X, bukan dipaku tapi diikat. Oke, terima kasih buat semua saudara-saudaraku seiman yang sudah menyimak sampai selesai ya. Semoga dengan penjelasan tadi kita semuanya bisa semakin lebih mengerti lagi ataupun semakin lebih paham lagi. Seperti itu saudara-saudaraku ya. Salam sehat, salam sukses, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya saudara-saudaraku.